Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas kami tentang industri perkebunan kelapa sawit yang beranggotakan Krisna Dewa Surahmat, M. Wahyu Rizky Ramadan, dan Rama Priyo Purwiantoro. Industri perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu dari beberapa tanaman yang menghasilkan minyak untuk tujuan komersial. Kebutuhan dunia akan minyak sawit pada tahun 2012 adalah sebanyak 52,1 juta ton, dan pada 2020 diperkirakan akan meningkat hingga 68 juta ton. Pada tahun 2016, Indonesia menjadi produsen pertama di dunia dengan produksi sebesar 34 juta ton dari total produk dunia yang kurang lebih 62 juta ton dan ekspor sebanyak 25 juta ton dari total ekspor berbagai negara di dunia yang kurang lebih sebanyak 46 juta ton dengan total konsumsi domestik sebanyak 9,47 juta ton. Kelapa sawit memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena buah kelapa sawit dapat dibuat menjadi beberapa bahan olah setengah jadi seperti crude palm oil atau disebut CPO dan palm kernel oil atau disebut PKO. Di sisi lain, masalah lingkungan sangat melekat dengan perkebunan kelapa sawit. Setidaknya setengah dari 8 juta hektar perkebunan yang saat ini produktif telah dikembangkan menjadi deforestasi sebelumnya. Dalam jangka mempertahankan kualitas dan kuantitas serta menjaga daya saing kelapa sawit di pasar internasional, pemerintah menciptakan standarisasi sertifikat yang bernama ISPO. ISPO diatur dalam Permentan nomor 11 Permentan OT titik 140 3 2015 tentang sertifikat kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System atau disebut ISPO memiliki 7 prinsip, yaitu legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Keberlanjutan yang menyeluruh tercapai apabila terdapat keterpaduan antara 3 pilar utama pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta aspek kelembagaan yang meliputi kerangka kerja, kelembagaan, dan kemampuan lembaga atau institusi yang ada. ISPO memiliki 7 prinsip, namun yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 prinsip. 3 prinsip tersebut adalah prinsip pertama mengenai legalitas usaha kebun, yang kedua mengenai manajemen perkebunan, dan yang ketiga mengenai pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Prinsip-prinsip ini memiliki berbagai kriteria yang mengatur bagaimana pengelolaan perkebunan yang baik, mulai dari legalitas usaha, perencanaan perusahaan, teknis budaya, teknis pengolahan hasil, dan bagaimana pengelolaan lingkungan. Legalitas usaha diperlukan agar semua kegiatan perusahaan sah di mata hukum dan diketahui oleh negara. Manajemen perkebunan diperlukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas TBS atau tandan buah segar, CPO, dan kernel. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas lingkungan sehingga TBS, CPO, dan kernel yang dihasilkan merupakan produk yang ramah lingkungan. Jika perusahaan melakukan hal tersebut, maka dapat memenuhi pengelolaan perkebunan yang baik. Kelapa sawit dan pemanasan global. Dalam pengembangan agroindustri, kelapa sawit ternyata menimbulkan berbagai masalah. Masalah tersebut antara lain di perkebunan kelapa sawit dan pada proses pembuangan limbah. Perluasan perkebunan kelapa sawit yang sangat ekspansif ternyata membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dari berbagai literatur, dapat disimpulkan beberapa dampak negatif dari pengembangan kelapa sawit, antara lain 1. Penggunaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit yang salah ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pemanasan global. Yang kedua, hutan alam menjadi sangat monokultur. Hutan alam yang harusnya
menjadi sumber penangkap karbon menjadi berkurang kemampuannya dalam menangkap karbon yang dapat mempengaruhi pemanasan global. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan ekologis. Hilangnya berbagai flora dan fauna yang khas dan unik menyebabkan keseimbangan menjadi terganggu. Yang keempat, kebutuhan tanaman kelapa sawit yang sangat haus akan air tanah. Pembukaan lahan hutan untuk kelapa sawit dan hukum termodinamika. Pembukaan lahan hutan atau kelapa sawit dan hukum termodinamika yang dijelaskan oleh Pahan tahun 2006 dalam mengubah suatu sistem alam yang heterogen, misalnya hutan, dengan menjadi sistem pertanian yang relatif homogen atau monokultur kelapa sawit, merupakan suatu transformasi yang memerlukan input energi atau tindakan intensifikasi untuk mendukung keberadaan sistem monokultur kelapa sawit tersebut. Selanjutnya, menurut hukum termodinamika, energi akan mengalir dari sistem yang mempunyai sistem yang berentropi lebih besar. Keragaman dapat dikatakan sebagai salah satu unsur energi. Arus urbanisasi dari desa ke kota merupakan contoh aliran energi dari yang berentropi rendah atau desa relatif homogen menuju ke kota yang heterogen atau entropi tinggi. Selanjutnya, reaksi tersebut berlangsung spontan sampai ke suatu titik keseimbangan yang dinamis atau homeostasis. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa daerah bukaan baru di area hutan yang ditanami pola monokultur atau perkebunan kelapa sawit saja sering mendapat serangan hama babi hutan, monyet, gajah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aliran energi atau produk pertanian yang dimakan hama berlangsung secara spontan dari perkebunan kelapa sawit yang berentropi rendah menuju hutan yang berentropi lebih tinggi. Untuk mengatasinya, dengan cara mengembalikan proses spontan tersebut, sistem perkebunan kelapa sawit harus didukung oleh input energi. Input energi ini berupa pestisida, yaitu pestisida alami, dan tindakan kultur teknis baik dalam pembukaan lahan kelapa sawit maupun perawatan tanaman kelapa sawitnya. Selanjutnya, konsep pembukaan lahan untuk kelapa sawit pun harus tanpa proses bakar atau zero burning. Pelaksanaannya harus diawasi dengan benar melalui penegakan hukum dengan sanksi yang mengikatnya. Umumnya, para petani kelapa sawit tradisional masih menggunakan metode pembukaan lahan melalui proses pembakaran. Proses pembakaran bahan organik adalah proses pematangan tanah yang paling murah. Walaupun bila dilakukan dalam skala besar, perkebunan kelapa sawit skala besar dapat meningkatkan emisi gas karbon monoksida dan mempengaruhi iklim global. Agroindustri kelapa sawit yang berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa agroindustri berkelanjutan adalah sistem agroindustri yang berproduksi, yang berproduktif, berkompetitif, dan efisien, serta pada saat yang sama dapat melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan alam dan masyarakat lokal. Jadi berdasarkan definisi tersebut, maka agroindustri kelapa sawit yang berkelanjutan paling tidak harus memenuhi 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu melindungi dan memperbaiki lingkungan alam. Yang kedua yaitu layak secara ekonomi. Yang ketiga diterima secara sosial. Selanjutnya, pembangunan industri kelapa sawit yang berkelanjutan jika dilakukan dengan benar akan dapat meredam isu-isu yang mengatakan
pengembangan kelapa sawit menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut meliputi penurunan kualitas udara, kualitas air, dan tanah, sampai ke tingkat isu pemanasan global atau global warming, dan perubahan iklim. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka ketiga prinsip tersebut haruslah dilaksanakan secara terpadu. Sebagai contoh, siklus penanaman perkebunan kelapa sawit minimal 25 tahun. Dengan demikian, maka kerangka berkelanjutan harus berlangsung minimal selama 25 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.